Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29, Al-Ma'idah ayat 48 berbicara mengenai roh kebenaran. Satu lagi Bang ya, mengenai Matius 24 ayat 4 sampai 5, sehingga Abang bisa merujuk itu ketika dia bertemu dengan Paulus. Iya, Masya Allah. Jadi saya Bung, ketika berbicara mengenai data di dalam Bible, itu mungkin memang saya beda dari teman-teman muslim yang lain. Saya itu kalau memberikan satu materi itu harus apa istilahnya berepisode. Jadi kalau saya membahas Dewa Molok, membahas tentang Yudas yang disalib, nanti ada masa di mana saya akan membahas tentang surganya Kristen, tentang nerakanya Kristen. Ada masa di mana saya membahas tentang yang mereka sembah itu adalah bukan Yesus dan seterusnya. Dan ada masa di mana saya akan menjelaskan bahwa yang mereka sembah itu adalah Yesus palsu. Itu kenapa demikian? Karena saya mengurainya dari Al-Quran. Contoh misalnya, bahwa yang disalibkan itu adalah bukan Nabi Isa atau bukan Yesus. Surah Al-Ma'idah ayat 33 misalnya, innama jazaa'ul ladzina yukharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, dan seterusnya. Nah, itu menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, membenci Nabi Isa, dan membuat kerusakan di bumi, hanya dibunuh dan disalib. Itu Al-Quran yang menerangkan. Nah, saya ini orang yang beriman kepada Quran, maka Al-Quran saya imani. Mustahile Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk bagi saya untuk mengurai isi Bible. Nah, sehingga sampai kepada keadaan di mana Bible ini mengungkap isinya, bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu juga akan terurai di dalam Bible. Apa yang dikatakan kemudian? Orang yang disalib, orang yang dibunuh adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Rasulnya. Sementara yang membenci Allah dan membenci Rasulnya itu adalah tipikal iblis. Permasalahannya muncul kemudian ketika Bible menerangkan, Yesusnya mengurai Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nah, latar belakang penyesat ini bukan muncul begitu saja, karena iblis itu telah ada dari zaman Adam alaihissalam. Tetapi dalam karakter ini, iblis muncul karena ada sebab. Rupa-rupanya Bung, akarnya itu di dalam Lukas 4. Sama seperti Al-Quran menerangkan bagaimana iblis bersumpah, aku akan datang dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, untuk menyesatkan manusia itu. Dalam Lukas 4 nomor 13, ketika iblis tidak berhasil kemudian untuk mengecoh Yesus, iblis mundur dari Yesus sambil menunggu waktu yang tepat. Waktu tepatnya di mana? Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam ditolong oleh Allah. Oke, Nabi Isa udah, kau pergi silakan. Tetapi keturunan Adam masih ada di bumi. Dengan engkau terangkat oleh Tuhanmu ke langit, maka aku leluasa kemudian menipu mereka. Itu jelas itu. Isa terangkat, Nabi Musa terangkat, Nabi Ibrahim terangkat, Daud terangkat, Salomo kemudian udah meninggal dunia, Nabi Muhammad kemudian belum datang. Maka kesempatanku kemudian iblis untuk membuktikan sumpahku di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Al-Quran mengatakan apa? Wa qaulihim, dan dengan ucapan mereka aku hukum pula mereka. Ucapan yang mana? Kami telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah menghukum mereka dengan ucapan itu. Maka mereka menjadi tersesat. Orang yang sesat Bung, orang yang sesat tidak dikatakan sesat ketika mereka sudah menemukan jalan. Orang yang sesat itu adalah orang yang kesasar. Orang yang kesasar itu kemudian, meskipun ada petunjuk kiri, petunjuk kanan, petunjuk ke belakang, ke atas, ke bawah, kalau akal tidak dipakai, percuma. Contoh,
Anda membawa kendaraan. Di depan Anda ada rambu-rambu mengarahkan tanda panah ke kanan. Apa fungsinya itu? Kalau akal Anda nggak berfungsi, percuma. Nggak ada fungsinya sama sekali. Begitu juga isi Bible. Apa artinya Yesus mengajarkan? Matius 24 di sana jelas, waspadalah kepada penyesat yang muncul yang datang dengan memakai namaku. Dan dia berkata bahwa akulah dia, aku Mesias, aku Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, akarnya di mana? Ketika diterangkan dalam Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh Yesus Nabi Isa alaihissalam. Ini yang menarik saya untuk mengurai itu. Nabi Isa menolak sembahan-sembahan orang Kristen. Al-Quran menerangkan itu. Ternyata orang-orang yang sudah sampai level makrifat dalam pemahaman Kristen, bukan makrifatullah tapi makrifat, mereka bisa sampai mengusir setan bermujizat, meramal. Saking taatnya mereka kemudian mempercayai apa yang menjadi keyakinan mereka. Tapi endingnya apa? Diusir malah. Apa sebabnya? Oh ternyata yang mereka gunakan mengusir setan bernubuat itu bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus yang datang kepada Paulus. Ya, itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa kenapa saya sampai pada poin Matius 24, karena ya jelas harus terurai bahwa memang Kristen ini salah sembah. Terbukti di Matius 7, 22, 23. Salah sembah mereka. Dan Yesus ketika mengatakan bahwa ada penyesat, berarti memang ada Yesus lain selain daripada Yesus anak Maria. Seperti itu bang, ada Yesus lain. Kata siapa? Kata Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Demikian sementara.